Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan paling utama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya atas rahmat dan kasih sayang Allah kita semua dapat berada di sini dalam acara Tabligh Akbar bersama guru kita tercinta Ustadz Fadlan Karawatan. Yang kedua tak lupa pula selawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentunya Allah turunkan baginda Nabi di bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan kita semua yang tentunya agar kita dalam menggapai jannahnya Allah mendapati banyak sekali kemudahan. Kawan-kawanku sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, langsung menuju ke acara yang pertama. Marilah kita buka acara pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selanjutnya ialah prakata dari Sohibul Bait kepada Bapak Yasin. Kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama dan yang utama mari kita sampaikan mukaddimah terbaik yaitu bacaan hamdalah karena masih diberi kesempatan untuk bisa hadir membersamai guru kita Ustadz Fadlan yang semoga setiap apa yang beliau sampaikan menjadi mutiara-mutiara yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada manusia terbaik, seorang manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama dan yang utama kami menyampaikan terima kasih jazakumullah bi ahsanil jaza kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Yang kedua kalinya yang spesial juga kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada gurunda tercinta Ustadz Fadlan. Semoga setiap langkah kaki beliau, satu langkahnya menaikkan derajat beliau dan satu langkah yang lain menggugurkan dosa-dosa beliau. Yang kedua kalinya, mohon maaf bila selama penyambutan ada hal yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi pintu pembuka ya, kita bisa saling silaturahim. Yang ketiga kalinya, kami memperkenalkan bahwa Bapak Ibu semua di sini ada di sebuah tempat bernama Rumah Adab. Rumah Adab ini punya 3 holding. Pertama adalah rumah konsultan, kedua adalah rumah sehat di lantai 2. Jadi kalau mau bekam, akupuntur, mau totok saraf kejepit bisa ke lantai 2. Yang ketiga adalah rumah UMKM yang di dalamnya ada Arafah. Arafah ini kita ada kerjasama dengan Arafah Solo Pusat yang dimiliki oleh Ustadz Abu Fatia. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sudah menjadi sponsor, yaitu salah satu aplikasi baru yang sedang viral, yaitu Tip-Tip ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mungkin bisa sedikit banyak tahu terkait masalah aplikasi. Ini adalah sebuah tempat di mana para konten kreator untuk bisa mengeksplorasi skill dan juga kompetensi mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah bi ahsanil jaza untuk para tamu undangan.
Semoga ini bisa menjadi jalan kita bisa membangun ukhuwah antara masyarakat Semarang dan sekitarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, nah ini langsung berlama-lama, langsung saja kita menuju acara utama kita, yaitu Tabligh Akbar kajian bersama Ustadz Fadlan Garahmatan. Kepada Ustadz Fadlan Garahmatan kami persilahkan. Tafadhol masykuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alamin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dengan segala ridho, rahmat, kesehatan dan kesempatan yang disebarkan kepada seluruh alam semesta. Dan sore hari ini Allah memilih kita untuk berlapang-lapang duduk di majelis yang mulia ini. Semoga hadirin yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi saksi kelak nanti di yaumil qiyamah, bahwa tempat ini menjadi saksi kita menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah. Salam salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita. Pada bulan ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tanah air Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, Merauke sampai ke Sabang, semua orang menantikan bulan ini menjadi bulan kerinduan, bulan cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita hadir di tempat yang mulia ini juga ingin melepas ada orang yang melakukan dengan bersalawat kepada Rasulullah yang dengan satu cara, yaitu belajar menuntut ilmu pengetahuan. Ada juga yang belajar melepaskan kerinduan dengan
berlapang-lapang duduk di majelis-majelisnya Rasulullah Muhammad SAW, seperti kita yang duduk di sore hari ini. Ada juga yang ingin melepaskan kerinduan itu dengan melaksanakan segala sunnah-sunnahnya yang telah diterapkan oleh Rasulullah sebagai ibrah. Ada juga yang melepaskan kerinduan dengan membaca kitab sucinya, mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya di dalam setiap hidup dan kehidupan. Hari ini kita berada di tempat yang mulia. Ada tulisan di belakang kita, ruang ilmu Arafah. Tempat di mana ada, tadi sudah diumumkan oleh ownernya bahwa ada rumah sehat, ada tempat konsultasi, ada juga UMKM yang bagian dari upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus menjaga kesehatan umat. Semua yang ada pada hari ini menjadi aplikasi daripada kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga yang mencintai Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, dia cepat menikah. Jadi yang masih bujang itu segera menikah. Karena itu untuk menjadi memenuhi sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ustadz Fadlan ya juga mencintai Rasulullah dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hidup, yaitu berdakwah. Rasanya hati ini kangen kalau satu hari tidak berdakwah. Rasanya satu hari kalau tidak ada gerakan lisan mengajak orang kepada agama Rasul Muhammad SAW, terasanya ada yang kurang dari cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baca Quran sudah, sholat sudah, infak sudah, tapi kalau belum berdakwah, belum juga kerinduan itu kita tegakkan. Maka pada sore hari ini saya menceritakan kisah dari Rasul Muhammad SAW ketika dijauhkan dari keluarganya, kampung halaman, tanah kelahirannya, dari masyarakat atau orang-orang yang ada di negeri kelahirannya. Sebelum terjadi hijrah, Rasulullah SAW itu sangat merindukan agar penduduk Mekah itu semua dengan segera mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rabb dan Rasulullah Muhammad SAW menjadi utusan. Tapi apa yang terjadi? Keluarganya Rasulullah kampanye di kota Mekah bahwa ada pemuda yang baru datang mengaku jadi nabi, itu adalah orang gila. Pemuda itu bernama Muhammad. Itu sama saja apa? Orang-orang kafir Quraisy sedang membuli Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bikin gerakan hoak di Mekah di saat dakwah itu dimulai, bahwa Muhammad itu gila. Tetapi satu keteladanan dari Rasulullah SAW khususnya dalam perkara dakwah, selalu menghadapi orang dengan ketenangan, dengan keseimbangan daya pikir,
dengan cara pandang yang elegan, sehingga ketika ada orang fitnahnya, jawabannya kecuali Allah bersama kita, Allah bersama saya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saya tidak cerita di fitnah, tapi sekarang saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mbak atau ibu atau mas atau bapak jalan di jalan yang benar, bawa mobil, motor di jalan yang benar, bawa mobil motornya juga pelan, tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang, menabrak mobil bapak ibu, mbak. Mobil motor yang menabrak tidak hancur, dia selamat. Justru yang rusak adalah mobil yang dibawa oleh bapak, ibu, mas dan mbak. Tolong yang ibu-ibu atau mbak-mbak atau mas-mas jangan jawab dulu. Saya tanya yang mbak-mbak dulu. Kira-kira kejadian ini diperhadapkan kepada mbak, ibu, kalimat apa yang pertama keluar? Halo? Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar? Enggak, mas tenang dulu. Kira-kira kalimat apa? Yang sebelah kiri ini kelas akhwat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar? Motor kita sudah berada di jalan yang benar, bawa mobilnya pelan, ada orang balap dari arah berlawanan menabrak mobil motor kita, hancur kita, mobil kita hancur, motor kita hancur, kita selamat. Yang menabrak justru mobil motornya tidak hancur, dia juga selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan? Sekarang mas-mas, kira-kira kalimat apa yang pertama keluar? Yang jujur dulu. Kalimat apa? Bapak ini tidak jujur. Ini betul. Bu, kalimat apa yang pertama keluar? Enggak, ini mungkin malu hati, ini mesti dekat-dekat. Kalimat apa yang pertama keluar? Sungguh. Enggak bohong. Survei membuktikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengan peristiwa ini, 99% yang keluar dari lisannya kalimat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brengsek loh. Betul? Akui saja. Goblok loh. Kurang ajar. Mata lo di mana? Itu kan? Itu yang terjadi di tengah-tengah ibu yang pakai jilbab, bapak-bapak yang pakai gamis, sudah pulang haji, hatta baru keluar dari sholat pun tetap kalimat itu keluar. Padahal Rasul Muhammad SAW ketika disebutkan dirinya gila, dia justru adem ayam menghadapinya. Kita hanya benda mati gara-gara motor yang rusak, yang keluar dari lisan kita kalimat yang menghardik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu orang dari Maluku, Irian. Nama-nama kebun binatang menyertai dia dalam hidup. Pokoknya kandang A, kandang B semua menyertai. Pertanyaan yang muncul, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu disimpan di mana? Energi menahan itu ada di mana? Rasulullah justru
punya energi menahan itu membuat musuh jadi sahabat. Tidak jadi suka. Yang memfitnah jadi menangkan hatinya. Maka ketika Rasulullah berdiri di depan rumahnya, bukan di depan rumah, di dekat masjid, ada nenek-nenek tua yang mengatakan melewati bahwa kayu bakar di atas punggungnya. Dia melewati dan dia lihat Rasulullah berdiri. Dia bilang kepada Rasulullah, wahai pemuda, saya kasih tahu kau bahwa di Mekah ini ada pemuda yang bernama Muhammad, itu orang gila. Kalau ucapan itu kepada Mbak, Mas, gimana? Mbak, lo gila. Terima nggak? Kenapa nggak terima? Rasulullah tenang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati nenek tua atau emak tua itu dan mengatakan, Ma, bolehkah saya memikul kayu bakar? Kasihan, emak sudah tua, nanti kayu bakar ini membuat punggung emak jadi sakit, biarlah aku yang pikul. Setiap 2 meter atau sampai 5 meter, emak tua balik ke belakang dan mengatakan, wahai pemuda, saya kasih tahu bahwa di Mekah ada pemuda yang bernama Muhammad, itu orang gila. Kayu sudah berpindah dari pundak emak menuju pundak Rasulullah. Sambil berjalan 2 meter, emak itu mengatakan, wahai pemuda, saya kasih tahu bahwa di Mekah ini ada pemuda yang bernama Muhammad, itu orang gila. Tenang. Tidak ada kebencian sedikit pun. Tapi yang komat kami dalam mulut Rasulullah, ya Allah, berilah hidayah kepada orang tua ini. Sekarang tadi motor bapak, ibu ditabrak, mbak ditabrak. Adakah doa yang keluar untuk orang yang menabrak? Justru kalimat yang keluar tadi saya bilang tidak pernah diajarkan agama. Tapi kalau orang yang beriman betul mencintai Rasulullah, bahwa agama datang untuk mencerdaskan, agama hadir untuk mencerahkan, begitu mobil motornya ditabrak hancur, dia selamat. Ucapan yang pertama adalah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, saya selamat. Dan yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dia datang kepada orang yang menabrak mobil motornya, ulurkan tangan minta maaf, Mas, Mbak, Kang, Abang, saya mohon maaf kalau saya bawa mobil motor saya pelan sehingga Abang menabrak mobil motor saya. Lalu dia mengangkat tangan, ya Allah, maafkan kami berdua, ampuni kami atas peristiwa yang terjadi. Lalu dia bilang kepada Mas atau orang yang menabrak mobil motor tadi, Bang, Mas, saya lihat ada pekerjaan Abang, Mas, Kang yang belum selesai sehingga akhirnya terburu-buru menabrak mobil motor saya. Mas, silakan lanjutkan perjalananmu. Ada yang begitu. Kalau merindukan Rasulullah harus wajib begitu. Tidak ada beban. Yang ada adalah melahirkan lisan agama, dakwah kepada orang yang sesungguhnya salah. Tapi dirubah jadi energi bahwa harus dikasih pelajaran dengan cara yang diajarkan oleh agama sebagai energi dakwah kita. Lalu yang punya mobil motor rusak itu wudu, kalau dekat musola masjid, wudu sebentar dan sujud, takbir, sholat sunat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya punya mobil, saya punya harta, tapi ada yang saya lupa. Infaknya kurang keluar, sedekahnya kurang,
wakafnya kurang sehingga hari engkau mengajari supaya saya bawa infaknya ke bengkel, wakafnya ke bengkel memperbaiki mobil motor saya. Tenang hatinya. Tidak ada sedikit pun hatinya yang kotor kecuali dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi kurang ajar, brengsek, goblok lo, matamu di mana? Ujung-ujung bilang ganti. Bahkan bilang bayar ini ongkos mobilnya, motornya yang rusak. Dan kalau itu dia bersamaan dalam waktu sholat, yakin saja orang itu sholatnya tidak tenang. Allahu Akbar. Orang lain jadi dengan asik dengan iftitah. Di saat takbir selesai, dia justru Allahu Akbar. Brengsek itu orang. Cicilan belum lunas sudah ditabrak. Allahu Akbar. Kurang ajar. Allahu Akbar. Goblok. Gajiku dipotong, motor kantor lagi. Karena yang dilihat oleh kita adalah dunia, benda. Benda atau dunia melebihi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Rasulullah SAW melihat mak-mak tua yang di pundaknya ada beban, ditambah dengan mulutnya mengumumkan di sepanjang jalan bahwa wahai pemuda, saya kasih tahu kau bahwa di Mekah ada orang pemuda bernama Muhammad itu gila. Tapi Rasulullah SAW merubah keadaan itu. Setibanya di depan rumahnya mak tua atau nenek tua itu, dia letakkan kayu bakar. Nek itu atau mak tua itu menyampaikan lagi, wahai pemuda, saya kasih tahu yang terakhir, bahwa di Mekah ini ada pemuda yang bernama Muhammad. Itu orang gila. Apa jawaban Rasulullah? Mak, pemuda yang mak atau nenek maksudkan itu adalah saya. Saya yang bernama Muhammad. Kebencian, ghibah, fitnah, tidak suka berubah menjadi kalimat kecerdasan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kecerdasan Islam yang diterjaskan, rahmatan daripada Islam yang di bawah, di mana saja posisikan. Terutama yang akhwat-akhwat, ya kalau naik motor bukan muhrim walaupun itu Gojek, janganlah. Serasa kita menyakiti Rasulullah kalau bukan muhrim, bukan suami. Sadar atau tidak sadar? Ini kan ojek. Iya, dia laki-laki, kamu perempuan. Kita ikut menyakiti Rasulullah dalam dakwah. Mengaku menjadi umat Muhammad, tapi mempraktekkan umatnya tidak jalan. Ada orang Yahudi buta lagi miskin di Madinah, berulang-ulang didatangi Rasulullah selesai sholat subuh, pergi ke pasar beli roti, cari siapa yang paling miskin di Madinah. Tidak ada orang muslim yang miskin. Rasulullah berjumpa dengan orang Yahudi yang buta lagi miskin. Rasulullah memeluknya, menyuap, memasukkan roti ke dalam mulutnya. Setelah dia makan selesai, Yahudi buta miskin ini berkata kepada Rasulullah, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Berapa lama? Setiap pagi selama 3 tahun. Setiap pagi dia menyuap, roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Besok subuh habis sholat subuh selesai taklim, pergi roti, datang lagi menyuap Yahudi yang buta. Yahudi itu tetap mengatakan roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Selama 3 tahun di setiap pagi. Setelah 3 bulan Rasulullah wafat, Yahudi buta miskin ini tidak lagi mendapatkan roti. Abu Bakar Siddiq datang, Abu Bakar Siddiq beli roti,
Ketemu lagi Yahudi yang buta lagi miskin. Begitu dia peluk Yahudi buta, mau suap roti ke dalam mulutnya, dia bilang, tanganmu kasar. Roti ini tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Berapa lama Abu Bakar mendengar ini? 7 hari. Tapi di hari yang ke-7, ketika Abu Bakar memeluknya, dia bilang, tangan ini kasar, roti tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Abu Bakar menjawab, memang tangan saya kasar, karena orang yang tangannya lembut itu 3 bulan yang lalu dia telah wafat. Orang yang rotinya enak itu 3 bulan yang lalu dia telah wafat. Dan kau tidak mendapatkan roti yang enak dan tangan yang lembut itu. Aku Abu Bakar melanjutkannya. Yahudi menjawab, siapa yang orang engkau maksudkan? Abu Bakar mengatakan, dialah orang yang selama ini yang kau katakan, roti tidak enak, jangan kau ikuti agama Muhammad. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu langsung pingsan. Setelah siuman, yang keluar dari lisannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama seperti nenek tadi di Mekah, yang keluar dari lisannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya Nabi sedang berdakwah. Dakwah dengan cara bukan pindah masuk ke dalam Islam, tidak. Dengan akhlaknya, dengan karakternya, dengan sikapnya, dengan pribadinya, dengan lisannya, dia bisa membuat orang yang tidak suka menjadi suka. Pertanyaan, kita yang mengatakan rindu kepada Rasulullah, apa yang kita bisa persembahkan untuk membuat Rasulullah senyum? Lalu Rasulullah akan mengatakan bahwa kitalah yang sahabat yang dinantikan Rasulullah kelak nanti. Maka pada saudara-saudaraku, gunakan waktu hidup kita kemana saja berdakwah. Bahwa orang datang ke konsultasi kesehatan, Tibun Nabawi ada di atas, kampanyekan usaha dari umat itu bagian dari dakwah. Kenapa dengan pertumbuhan ekonomi kita bisa berinfak, bersedekah yang banyak buat dakwah? Begitupun sebaliknya, kita harus terdepan jika ada saudara perempuan kita yang bukan saudara kandung, tapi ketika berhadapan dengan mereka dizolimi oleh orang lain, kita harus masuk menjadi penengah untuk membuat situasi itu berubah jadi kebaikan. Dan hal itu pernah ada di negeri kita, yang hari ini hampir 10 tahun orang ingin menjauhkan kita dari itu. Maka wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ukurlah diri kita. Saya kasih contoh seperti begini. Siapa yang sekarang umurnya di atas 40 tahun di kelompok 40 tahun? Di sebelah sini masih muda-muda semua ya. Hidup itu seperti berdiri di Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Mulai dari berdiri di Hajar Aswad dan terakhir berhenti di Hajar Aswad. Hidup itu seperti itu, singkat. Ketika mulai dari Hajar Aswad, ada Al-Multazam, komitmen. Kita sudah melewati komitmen pertama dalam rahim ibu kita. Qalu bala syahidna, ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, surat 7 ayat 172. Komitmen rahim itu kita kuatkan ketika mulai dari Allah. Itu yang keluar di telinga kiri dan kanan kita adalah ajan atau qomat. Tapi begitu kita akil balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu Al-Multazam kita. Di sebelah Al-Multazam ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu analoginya pintu hati kita. Pintu hati kita kepada Rasulullah itu sejauh mana kecintaan,
Kalau cinta hanya sekedar ucapan, tapi aplikasinya apa? Pengamalan apa yang membuat cinta itu kuat kepada Rasulullah Muhammad SAW? Jika belum tertanam rasa cinta, mahabbah itu, di depan ada makom. Makom itu mengukur diri kita. Saya sudah usia lebih dari 40 tahun ini. Sudah apa yang saya persembahkan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah kelak nanti. Yang masih muda pun, dengan usia saya muda ini, apa yang membuat saya bisa kelak bertemu Nabi SAW? Atau ketika saya masih muda, saya membuat Nabi Rasulullah Muhammad gembira. Jika belum yakin menjadi umat yang tangguh, umat yang kuat, umat yang memberi rahmat pada orang lain, maka berpacu terus ada sudut iraki, evaluasi. Evaluasi apa selama ini kekurangan? Pergaulan saya dengan siapa selama ini? Sehingga menjauhkan saya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama ini saya ada di mana waktu-waktu kehidupan saya? Kenapa saya harus mengevaluasi? Karena melintasi Hijri Ismail itu artinya saya mau dekat dengan Allah. Kenapa mau dekat dengan Allah? Malu karena rizki, rahmat, hidayah, maghfirah, nur, cahaya, semua datang dari Allah. Lalu ibadahku sangat kurang, sehingga sebelum berhenti di Hajar Aswad, ada di sudut Yamani, saya harus menjadi individu yang berarti dalam kebaikan untuk orang lain. Saya harus menjadi golongan orang kanan. Dan Rasulullah tampil bersama sahabat untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa kita harus tampil menjadi umat terbaik. Umat terbaik itu, energi hidup kita adalah membuat yang terbaik di tengah-tengah perjalanan hidup buat orang lain. Mendapatkan rahmat, hidayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketika tahun 88 dialog dengan salah satu pendeta yang bernama Alexander. Ketika dialog, kami dua di satu kamar. Jadi ketika dia minta dialog, saya bilang kalau dialog kita harus di tempat yang ada AC. Saya minta hotel. Ada tempat tidurnya dua, biar kita dua di dalam itu dialog. Begitu kita mulai dialog, saya bilang sama beliau begini, abang, saya ini kan tamu. Yang sewa kamar ini adalah abang. Abanglah tuan rumah. Saya minta abang yang berdoa duluan. Lalu dia berdoa. Dia kasih tanda berdoanya. Lalu dia tunduk kepala, dia tutup mata. Dia meram matanya dan katakan, ya Bapa kami dalam surga, dituduskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan saya dengan seorang domba tersesat. Aku ingin menjadikan dia atas nama Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat abadi selama-lamanya. Oh, saya dengar dalam doa, dia pertemukan saya dengan domba tersesat. Yang dimaksud saya adalah yang domba itu. Saya bilang tunggu dulu. Ketika dia sudah selesai berdoa, dia bilang amin. Saya mulai, saya bilang sekarang bagian saya berdoa. Saya tidak berdoa tapi saya baca doa rukyat. Saya rukyat dia malam hari itu. Saya rukyat dia, lalu selesai dan saya tanya kepada beliau, tolong ceritakan kepada saya surat apakah dalam Bible yang Tuhan ceritakan kepada Bapa dan jamaahnya bahwa tidak pantas Tuhan itu berdoa. Tidak layak Tuhan itu minta tolong. Sementara Yesus itu minta tolong dan berdoa dengan kata-kata, Elia, Elia sabaktani. Tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Mulailah dia katakan bahwa itu tidak ada
Dan saya sudah tahu bahwa dia tidak tahu dan tidak baca. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, saya bilang sama beliau, ceritakan kepada saya dengan sesungguhnya ayat apa dalam Bible yang mengatakan akan datang seorang nabi, diajarkan kepadanya dengan kata-kata baca. Nabi itu mengatakan, aku tidak dapat membacanya. Dia juga tidak bisa, dan kami dialog 2 ayat ini sampai jam 2 malam. Pas malam minggu, dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya besok pergi beribadah, jadi kita istirahat. Saya masuk kamar mandi, wudhu, lalu saya tidur. Saya begitu naik baca doa tidur, ternyata dia belum tidur. Dia masih duduk, kan tempat tidurnya berdekatan. Saya di sini, di sebelah. Dia duduk menghadap saya, tapi dia berdoa dan tangannya dia tiup ke arah saya. Saya balik tempat tidur, balik saya tadi menghadap ke arah, saya balik miring ke dia, dan di dalam bed cover itu saya baca ayat kursi makin kencang. Lalu saya tiup ke arah dia. Alhamdulillah, saya yang bangun sholat subuh, dia yang ketiduran. Udah jam 6 lewat 30 menit, saya bilang, Bang, katanya mau pergi ibadah pada hari ini. Ya, bangun cepat-cepat mandi, menuju ke tempat dia memimpin ibadah keluarganya di sana. Sampai di sana, Masya Allah, dia naik di atas mimbar, dia bilang apa? Hari ini terakhir saya berdiri di mimbar ini. Dan hari ini saya keluar dari agama ini. Dia dikejar, 3 jari kaki sebelah kirinya dipotong. Yang membuat dia yakin itu bukan karena dia dijaga oleh Allah, tapi tidak ada setetes darah pun keluar. Padahal ini sudah terputus. 3 jari kaki sudah terputus. Dia lari sampai di depan hotel, nanti masuk di kamar hotel baru darah itu berhamburan keluar. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Kenapa dengan kakimu? Pak Ustadz, saya minta keluar dari agama ini sehingga mereka memotong kaki saya. Kenapa tidak bilang sama saya tadi malam? Akhirnya saya siram kopi yang ada di dalam kamar hotel itu. Sesudah itu telepon santri saya yang jadi dokter, merawat beliau dan melarikan dia supaya jangan ribut itu makin besar. Alhamdulillah, beliau setelah itu saya kirim ke Mesir selama 6 tahun. Suruh belajar di sana, jemput istrinya, belajar Islam di Jakarta dengan anak-anaknya, lalu istri bersama dia pergi ke naik haji. Setelah haji mereka pulang dan kembali ke kampung halaman, mereka bikin masjid, tapi sayang umurnya tidak panjang. Setelah memeluk Islam 5 tahun kemudian, kami sholat subuh berjamaah, dia tidak bangun dari sujudnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menyelam ke dalam dakwah itu hidupnya tidak ada beban. Tantangan apapun diubah menjadi rahmat. Masalah apapun dicerdaskan bahwa ini peluang dakwah. Sekarang saya tanya, antum suka kalau punya tetangga yang bukan muslim? Suka enggak? Kenapa suka? Itu baru rekayasa Bapak sore hari ini. Yes, itu, tapi hari-hari kan tidak begitu kan? Sungguh. Allah ampuni antum. Rata-rata seluruh orang Islam benci kepada orang yang bukan Islam. Padahal Allah memanggil saudara kita yang belum muslim dengan kalimat ya ayyuhalladzina kafaru itu berarti mereka adalah peluang dakwah bagi kita. Nah, peluang dakwah. Dan mereka adalah peluang dakwah pertama dari kita.
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Maka tugas kita untuk bagaimana membuat dakwah itu hidup di suasana mana saja, kapan saja, situasi apa saja, di tempat mana saja. Lakukan itu dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mendengar doa antum yang merindukan Rasulullah sore hari ini dengan hadiah terbaik. Dan hadiah terbaik itu nanti Allah kasih kepada owner kita di sini. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah kena rintikan hujan, anggap saja itu sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan jadikan kita untuk bergerak. Mungkin kita dulu di teras itu aja ya. Mbak, gak usah malu-malu, berdiri aja. Kita geser ke situ aja. Ajaklah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, arahkanlah, bimbinglah, dialoglah, hantarlah, ajarilah. Jadi dalam dakwah kita tidak boleh langsung memvonis ini kafir, lalu menjauhkan diri, kebencian yang muncul dalam hati kita. Padahal agama ini agama dakwah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maka tugas kita berhadapan dengan orang yang pertama dimiliki oleh kita adalah tunjukkan karakter kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Perilaku kita, tata cara hidup kita, komunikasi kita. Dan kalau itu yang dilakukan oleh kita, saya sungguh yakin dan hakul yakin Indonesia ini akan menjadi bangsa teladan di dunia. Tapi hari ini tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? 77 di saat kita merdeka, umat Islam Indonesia berapa? 90%. Hari ini turun jadi 87,7%. Padahal jumlah penduduk 260 juta. Pesantren banyak, 32 ribu. Masjid juga banyak, 800 ribu. Ormas, majelis taklim. Banyak. Tapi tidak ada peningkatan. Naik jadi 99%, tetapi justru turun jadi 87,7%. Di sisi lain, aliran sesat hari ini sudah 335 aliran sesat. Tentunya kita harus mengukur kenapa. Mestinya di 77 tahun Indonesia merdeka, dakwah menguasai negeri ini. Kita akan menghidupkan dakwah. Sehingga pesan Habib Mutahar dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kita bisa menemukan Indonesia itu bangkit dan Indonesia itu menjadi raya, Indonesia jadi teladan buat masyarakat dunia. Tapi hari ini yang kita pameran hari ini, pameran di tengah-tengah kita hari ini adalah saling menyalahkan, perang mazhab, saling membangun kebencian. Dan banyak alumni pesantren yang tamat dari pesantren, perguruan tinggi negeri, agama Islam maupun dari Timur Tengah, setelah dapat ijazah mereka tidak pergi ke ujung-ujung negeri untuk menyampaikan pesan dakwah. Walaupun kita mayoritas, masjid banyak, pesantren banyak, ormas banyak, tapi apa? 58% penduduk Indonesia Muslim itu belum bisa baca Quran. Itu artinya dakwah tidak hidup. Dakwah tidak jalan. Dakwah tidak merata. Kalau ada masjid di lingkungan itu, ya urusan tamir masjid saja.
RT tidak bergabung dengan takmir masjid, RW tidak bergabung dengan takmir masjid. Bahkan dalam setiap rapat RT yang dibahas hanya sampah, distribusi pajak, PBB. Tapi RT tidak ada satupun yang mengajak warganya memakmurkan masjid di lingkungannya. Maka mulailah kita ambil peran untuk selalu bersama Nabi dalam kerinduan. Lakukanlah dakwah di mana saja berada. Di atas mobil, di atas kereta, di atas terminal, di mana lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan agama, dekati mereka dan katakan dengan baik kepada mereka. Dan dakwah tidak bisa dilakukan hanya satu kali saja. Harus terus menerus. Dakwah itu seperti iklan. Perkenalkan ini air HSC Herba Sinergikar. Perkenalkan. Kalau tidak dia tidak tahu nih air yang sudah berukyah. Siapa yang minum air ini pertama dia dapat pH yang tinggi. Di dalamnya sudah dirukyat sehingga titik-titik air ini mendatangkan keberkahan dalam hidup setiap orang yang minum. Setiap hari sampaikan itu. Akhirnya di otak kiri dan otak kanannya air rukyat. Begitu juga dakwah. Saya ketika pulang selesai studi, pulang ke kampung, melamar jadi PNS. Pegawai Nabi SAW. Ya, saya harus bikin pegawai negeri, ukuran dengan pegawai negeri, bukan mengalahkan mereka, tapi ya saya juga pegawai bergengsi dari Nabi SAW. Dan harus menyelamatkan orang. Yang pertama adalah saya harus sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Waktu itu saya bertemu dengan pendeta bernama Alfon. Pendeta Alfon ini saya datang ke kantornya untuk minta dialog, dia tidak mau. Saya datang ke tempat ibadahnya, dia bilang sama jamaahnya, bilang Pak Ustadz, pendeta tidak mau ketemu. Dalam hati saya, kok begitu keadaannya? Tapi saya doakan suatu saat saya ketemu. Bagaimana caranya? Saya datang ke rumahnya. Selesai sholat subuh saya datang ke sana. Saya sudah jalan kaki 200 meter dari masjid. Saya lihat beliau sedang jogging lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya berniat tunduk kepala supaya bisa ketemu beliau. Ternyata begitu saya tunduk kepala mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Mungkin karena dia buru-buru, dia lupa tutup pintu pagar dan saya masuk ke dalam. Saya lihat ke kiri tidak ada orang, ke kanan tidak ada orang, ke belakang tidak ada orang, ke depan tidak ada orang. Akhirnya saya mengetuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan abang pendeta Alfon. Istrinya mengatakan, mohon maaf Bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau yang keluar. Pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang besok hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya yang keluar, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima, saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah.
Saya pulang lagi hari ketiga bulan kedua, saya datang lagi. Selamat pagi, anak berikutnya keluar bilang tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat bulan kedua, saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari kelima bulan kedua, saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 bulan kedua, saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa, selamat pagi, langsung mereka berteriak. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini, seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Kami sudah bilang pendeta tidak ada, masih saja mau datang. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar bilang, kau lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu dengan sapaan selamat pagi. Tidak ketemu abang pendeta Alfon, kecuali mendapatnya jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang besok hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Tapi subhanallah, begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang menyapa selamat pagi, anak tertuanya keluar mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf tadi malam Bapak jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tunduk memuji Allah dalam hati saya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Begitu sampai di rumah sakit saya tanya benar. Dia masuk dan ada di kamar VIP nomor 48. Saya juga tidak langsung di kamar itu. Saya keluar dulu. Ada penjual buah-buahan, saya suruh bungkus jadi parcel. Lalu saya bawa menuju kamar nomor 48. Tepat jam 9 saya sudah ada di pintu kamar itu. Selamat pagi. Istri pendeta dari dalam kamar langsung menjawab, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan supaya dia jangan lihat wajah saya. Saya angkat parcel tadi, saya tutup wajah saya dan saya berjalan pelan-pelan. Masuk. Saya lihat kaki istri beliau dan saya bilang, saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya taruh parcel di atas meja depan istrinya, saya mau pulang keluar, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya tidak jadi keluar, saya merapat salaman. Dan saya bilang, abang pendeta, hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit. Tapi abang hari-hari mendidik istri dan anak untuk berbohong. Itu menjadi penyakit supaya saya berjumpa di rumah sakit ini. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Saya pamit pulang. Subhanallah, 5 hari kemudian beliau sembuh sehat walafiat. Pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak buka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan dakwah bil lisan saya. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Setelah duhur saya lanjutkan sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah. Menjelang waktu asar di hari kelima,
Pendeta Alfon bersama istri dan 5 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, air mata ini kayak disiram oleh Allah dengan air mengalir. Bahagianya. Seandainya saya tidak kuat untuk datang mengetuk pintu rumah itu berarti saya tidak menghadirkan hidayah buat keluarga ini. Seandainya saya tidak sabar, maka Allah tidak membuat keluarga yang menjadi pentolan dari gereja ini tidak bersahadat memuji Allah dan Rasul Muhammad. Sujud, syukur, menangis, kebahagiaan karena Allah menyertai dengan hidayah kepada mereka. Setelah mereka sahadat, ada sedikit tabungan sewa rumah, pindahkan mereka ke sana dan saya membimbing mereka baca Quran, sholat 5 waktu. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat, Abu Sofyan sudah ke masjid. Subuh sudah ke masjid. Duhur, asar sudah ke masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak berkunjung ke sana karena sudah sholat, sudah takbir, sudah ruku. Konsekuensi dari dakwah itu ribut, akhirnya Fadlan ditangkap untuk disuruh nginap di penjara selama 3 bulan. Dan kita harus menikmati itu dalam dakwah. Ada orang yang ketika dakwah baru mulai dia sudah tanya masalahnya apa, tantangannya apa, rintangannya apa. Itu akhirnya tidak berdakwah. Padahal Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW menghadapi situasi dakwah itu dengan tantangan. Tapi hebat mereka. Subhanallah. Mengolah tantangan itu jadi energi dakwah. Rintangan aja jadi rahmat dakwah. Bahkan lemparan, tombak, panah, peluru, penjara itu menjadi kapsul-kapsul untuk terus berdakwah di bumi ini. Marilah kita merindukan itu. Menyelam ke dalam telaga dakwah untuk membuat yang terbaik di dalam pekerjaan untuk merindukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan sekira kita lakukan itu terus menerus, enjoy saja. Saya kira itu menjadi pembukaan di pertemuan sore hari ini. Kepada MC, buka floor. Ada yang mau bertanya atau sekarang saya mau tanya, uang pemuda ini, uang Semarang ini mau ikut saya ke Fak-Fak bulan Desember siapa? Hanya setengah bulan saja di sana. Silakan Mas MC. Insyaallah, tabarakallah. Ada teman-teman yang mau ikut dakwah beliau cuma setengah bulan ini? Setengah bulan? Ada? Setengah bulan itu artinya cuma 10 hari lebih 5 hari. 10 hari lebih 5 hari. 5 hari tambah 10 hari. Ini enggak curug, ini cuma ikut beliau berdakwah ya, enggak ngetuk pintu 3 bulan 3 hari loh ya. Kalau ngetuk pintu 3 bulan 3 hari saya yakin belum ada yang sesabar beliau Ustadz Fadlan. Ada? Baik, kalau tidak ada mungkin panitia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Allah belum ketuk hati kita untuk ikut beliau, setidaknya kita ikut mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kebetulan kami dari kawan-kawan Adawa, seperti video sudah disampaikan di depan tadi, kami ingin menjadi pioner sebagai masjid dan pondok pesantren yang berbasis kesehatan ala Nabi. Maka teman-teman Adawa, di sana ada kotak infak yang insya Allah akan diputarkan panitia. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang tidak hanya berinfak pada hari ini saja, kita insya Allah juga akan ada lelang donasi untuk pembebasan lahan per meternya 650.000. Nah kita buka nih juga di 1 meter mungkin. Tidak harus hari ini uangnya, bisa kemudian nanti kita
hari berikutnya, yang penting nanti kita dicatat dulu oleh Mas Rizky yang ada di sana, sudah standby mencatat. Atau mungkin tidak sendiri tapi juga bisa bersama-sama, mungkin satu kelompok jamaah atau kemudian satu geng sepedaan mungkin, atau satu geng mancing mungkin, atau satu geng pengajian, nah bisa. Kemudian untuk kita berdonasi bersama. Monggo silakan, kota infaknya bisa di ini teman-teman. Sambil juga kita tawarkan lagi nih, ayo siapa mau 15 hari ikut Ustadz Fadlan ini ya. Wah. Naik kapal aja. Naik kapal. Dari Surabaya masuk Makassar, Bau-Bau, Ambon, langsung Fak-Fak. Dan kami juga mau buka kesempatan lelang untuk teman-teman yang ingin. Kita mulai dari 1 meter mungkin. 1 meter. Siapa yang 1 meter? 1 meter. Kalau bukan sekarang esok. Ada, Masya Allah, tabarakallah. Ada. Takbir, Allah Takbir. Akbar. Mas Rizky, mohon bantuannya. Ada lagi 1 meter berikutnya. 1 meter berikutnya. Alhamdulillah kita sudah dapat 1 meter berikutnya. Ada? Tidak harus hari ini. Atau ada yang mengatakan Pak Ustadz atau Mas, saya mau 2 meter, 1 untuk atas nama ayah saya, 1 untuk atas nama ibu saya. Ayo hadiahkan mereka. Wakaf tanah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. 5 meter, 5 meter. Allahu Allahu Akbar. 5 meter. Silakan. Kasih atas nama, tulis dia hadiahkan ayah ibunya. Atau dirinya juga boleh, keluarganya juga boleh. Tapi bagaimana sayang kita kepada orang tua. Orang tua yang memperkenalkan Nabi kepada kita, ayo hadiahkan mereka wakaf untuk pesantren dakwah Semarang. Poros provinsi dia ada di sana. Di sana tidak ada masjid, tapi mereka mendirikan masjid. Jadi orang bisa singgah di saat duhur atau asar maghrib, bisa di tempat itu sambil mereka yang mau terapi, ya bisa ke sana. Bisa. Jadi masjid ada, Masya Allah, takbir. Masjid ini memiliki visi dan tujuan untuk menjaga kesehatan ulama dan umat. Karena jika ulama-ulama kita sehat, maka tentunya dalam kemudian masa kebangkitan Islam kita akan mendapatkan kemudahan. Kita mengingat betapa COVID kemarin banyak asatid-asatid kita yang dipanggil Allah. Bahkan kabar duka itu pun senantiasa menyelimuti pikiran kita. Betapa sedihnya ketika Allah cabut pintu-pintu ilmu. Lebih kemarin malam saya mendapatkan info juga dari kawan-kawan Dafes, bahwasanya kita Stephen Wonder Malam Center juga Allah panggil tadi malam. Maka apalagi kita bisa beramal jari luar biasa. Saya ingat betul kemarin malam itu ketika berita disiarkan ya, beberapa orang-orang ingin kemudian berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan ketika ditinggalkan sosok guru, sosok ulama. Maka sembari kita mengamalkan ilmu dari guru kita mengamalkan ilmu juga dari Ustadz Fadlan, mari kita bersama-sama mencari pahala jar yang sebanyak-banyaknya. Per meter 650.000, monggo. Per meternya 650.000. Ada lagi? 3 meter? 1 meter? Atau malah langsung 10 meter? Silahkan. Per meternya 650.000. Nah, untuk akhwat nanti bisa konfirmasi di panitia yang bertugas mungkin setelah acara. Setelah selanjutnya ialah doa bersama, insya Allah sebagai doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadlan. Pada Ustadz Fadlan kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Ya, sebelum kita berdoa, di dalam Al-Quran diceritakan banyak orang di alam kubur minta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke bumi karena
Mereka melihat bahwa bersedekah itu penting. Sehingga mereka minta dikembalikan ke bumi supaya mereka bisa bersedekah, mereka bisa sholat. Tapi permintaan mereka tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih hidup, gunakan infak, sedekah, wakaf menjadi bendera penyelamatan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Kita baca Fatihah, semoga usaha dari Arafah ini, dari klinik ini, dari konsultan ini, dari usaha yang ada ini akan dimuliakan oleh Allah, diberkahi sehingga banyak saudara kita belanja. Syukur-syukur antum yang ikut pengajian ini bilang sama owner saya mau jadi distributor baru, ambil barang jualan sehingga toko ini berjalan. Nanti juga mungkin selesai acara saya boleh iklan, diambil gambar saya di tengah-tengah toko ini untuk mengajak umat di Semarang belanja ke sini. Karena banyak orang yang tidak belanja di tempat orang-orang Islam. Alhamdulillah terkumpul melalui kotak amal 540. Kurang 460 lagi 1 juta. Kita cukupkan. Ini 540 berarti masih kurang. Ada yang mau menggenapinya? Perkara bisnis dengan Allah jangan hitung-hitungan. $460. Allahu Akbar. 460. 1 juta. Udah 1 juta. Ada yang mau tambah lagi? Pak Ustadz, saya tambah lagi atas nama ibu saya 50, 100 atas nama bapak saya, atas nama istri saya, kakek saya, nenek saya, supaya mereka di sore hari ini mereka mendapatkan keberkahan, apalagi uyut kita, oyang kita, eyang kita, karena melihat cucunya berinfak bersedekah 1 juta. Ada yang mau tambah 100? Ada yang mau tambah 50? Ada yang mau 500? 1.500.000? Oke. Kita doakan. Pertama, tempat ini Allah jadikan menjadi Arafah kehidupan umat manusia, terutama kita yang berada di majelis ini. Dan Allah jadikan ini menjadi jabar rahmah kita untuk memperbaiki hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan segala ridho, rahmat, kesehatan dan kesempatan Engkau pertemukan kami di majelis ini. Sekiranya kami datang dengan dosa dan maksiat yang kami bawa, ya Allah, Engkau anta qahar, anta ghafar jalla jalaluh, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni orang-orang yang berkumpul bertemu di ruangan ini ya Allah. Ampuni pemilik daripada usaha ini ya Allah. Ampuni suami kami, ampuni istri-istri kami, ampuni anak-anak keturunan kami, guru, sahabat, kawan, teman, orang-orang yang kami cintai, yaitu ayah dan umi kami. Sekira ayah dan umi kami masih hidup, ya Allah, sehatkan tubuh badannya, kuatkan imannya. Suatu saat Engkau memanggil ayah dan ibu, panggillah dalam keadaan husnul khatimah. Jika mereka telah Engkau benamkan ke dalam dasar bumimu, ya Allah,
lapangkan kubur mereka, terangi kubur mereka, jadikan kuburan mereka raudatul jannah, dan jadikan kami menjadi anak-anaknya, terus menjaga pesannya, pesan yang membuat kami bersama agama ini. Dan ya Allah ya Rabb, kuatkan kami melangkah dengan dakwah ini ya Allah. Sekecil apapun gerak langkah kaki kami, ya Allah, jadikan gerak itu menjadi dakwah buat datang hidayah buat sahabat, kawan, teman dalam perjalanan hidup. Dan sekiranya Engkau mengantarkan kami dengan hidayah untuk mengajak orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah darimu ya Allah, hujamkan hati kami yang tulus. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah ya Rabb, perjalanan hidup hari ini terasa berat menurut tatapan mata kami, tapi kami selalu bersandar kepadamu, kami selalu berharap kepadamu, kami selalu bertumpu kepadamu, karena Engkaulah zat yang kuat dalam segala hal. Genggaman ubun-ubun kami dalam genggamanmu, maka itu ya Allah, maafkan kehilafan, kesalahan, kekeliruan yang pernah kami lakukan. Anta afu jalla jalalu, ampuni kami semua ya Allah. Dan ya Allah, mohon gerakan hati dan langkah kaki kami dalam dakwah ini ya Allah. Jadikan kami menjadi bagian yang ingin membuat Rasulullah senyum, bahagia karena dakwah ini ya Allah. Jadikan tempat ini menjadi tempat arafah untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dengan agama ini. Irhamana ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Ya Allah, sampaikan salam hormat kami dari majelis kepada Rasul Muhammad SAW, bahwa kami adalah umat yang istiqomah. Kami ingin suatu saat di padang mahsyar menatap wajah langsung dan berdiri bersama Rasul Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika lizzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya